Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang tetap boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus buat waktu ini kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, menaungi kami, sehingga Roh-Mu lah yang membuat kami mengerti akan kebenaran Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, pada umumnya semua orang tanpa terkecuali pasti merindukan sebuah kebahagiaan menghampiri atau datang di dalam kehidupannya. Tidak pernah orang berpikir untuk menjalani kesusahan, tetapi orang berpikir, orang berandai-andai agar hidupnya merasakan sebuah kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebahagiaan yang dimaksud tentu kebahagiaan yang memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung kepada situasi orang. Ada orang punya mobil bahagia, ada orang punya rumah mewah bahagia, ada orang punya jabatan tinggi bahagia, ada orang memiliki penghasilan yang besar setiap hari, minggu atau bulan bahagia. Tergantung bagaimana orang tersebut, apakah yang dia miliki, apakah yang ada di sekitarnya dapat membuat dirinya bahagia. Ada orang lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia mau bahagia menikmati kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh dunia.
Apalagi kalau kita melihat kasus narkoba, miras, pergaulan bebas atau seks bebas semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di sekitar kita. Kalau kita bertanya kepada mereka, tentu mereka jawab, kami mau menikmati dunia. Kami mau bahagia menikmati atau memenuhi nafsu-nafsu dunia kami. Itu ukuran bahagia menurut mereka. Tergantung bagaimana orang itu merasakan, apakah yang sudah dia nikmati, apakah yang sudah dia punya, itu membuat dia bahagia. Segala cara, hal yang tidak benar pun dia kerjakan demi mencapai kebahagiaan yang sedang dia bayang-bayangkan akan diperolehnya. Tentu tidaklah demikian Bapak Ibu. Kebahagiaan orang benar tentu di tengah-tengah dunia ini ada dua kelompok orang, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar tadilah adalah orang-orang yang mencapai kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu didasarkan kenikmatan dunia, nafsu dunia, keinginan daging, dan dia mencapai kebahagiaan itu. Bagaimana dengan orang benar? Tentu benar yang dimaksud adalah benar di mata Tuhan. Pemazmur tadi katakan, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan atau hidup dalam nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh. Itu adalah kebahagiaan orang benar yang bisa memagari dirinya dengan orang-orang yang mau bahagia, tapi kebahagiaannya itu adalah ukuran dunia. Itu yang dikatakan pemazmur, berbahagialah. Baru berikutnya, berbahagialah orang yang benar karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan yang besar dikatakan pemazmur. Orang benar itu orang yang mencari kebahagiaan yang tepat itu adalah suka kepada Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebahagiaan orang benar itu akan terlihat pada waktu yang tepat. Pemazmur menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang terus bertumbuh, yang hidup di tepi aliran air, dan pada musimnya akan menghasilkan buah. Lihat Bapak Ibu, buah itulah yang menjadi kebahagiaan orang benar. Kita percaya Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita tidak bangga hanya bisa hidup bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Kebahagiaan itu kita terus bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat, dan itu buahnya. Itulah kebahagiaan orang benar. Apa yang dia miliki
bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Itu buahnya, Bapak Ibu. Itu kebahagiaannya. Dan kita harus paham, Bapak Ibu, orang benar itu hidup menikmati masa-masa sampai dia berhasil, sampai dia pada musimnya, pada waktunya menghasilkan buah. Dan kita melihat kenapa orang benar bertumbuh, daunnya tidak layu, dan dia berbuah. Karena dasarnya tadi adalah firman Tuhan. Dia suka kepada firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang benar, keberhasilannya, kebahagiaannya akan dapat dinikmati untuk dirinya, tetapi juga dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya. Dan kebahagiaannya itu tentu tidak sesaat, tetapi kebahagiaannya akan terus berlanjut. Dan sebelum dia mencapai kebahagiaan itu, dia nikmati prosesnya. Dan ini yang dikatakan kebahagiaan yang sampai waktunya kebahagiaan itu benar-benar datang dalam hidupnya. Bukan seperti orang yang tidak benar tadi, kebahagiaannya instan, sesaat, dan itu bisa merugikan dirinya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Dan pemazmur gambarkan juga, Bapak Ibu, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Kita tahu sekam itu adalah kulit padi yang kalau ada angin dapat terbang ke sana ke sini, yang tidak bisa bertahan lama. Berbeda dengan orang yang benar. Pemazmur juga katakan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kebahagiaan yang instan, kita akan dituntun kepada kebinasaan. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang ketika kita suka, cinta kepada firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi gaya hidup orang percaya. Kita suka merenungkannya siang dan malam, dan kita sabar menunggu menanti sampai Tuhan tentukan waktu yang tepat kita merasakan kebahagiaan buah itu. Dan kita bersyukur buah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan mencari kebahagiaan yang ditawarkan dunia, karena itu sifatnya sementara dan akan menjerumuskan kita kepada maut. Bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan dirugikan karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia tadi. Kita harus mencari kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang tepat, kebahagiaan yang ditawarkan Tuhan, yaitu kebahagiaan
yang suka kepada kebenaran firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar setiap proses hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kebahagiaan orang benar adalah ketika kita terus hidup menikmati proses bertumbuh dan sampai pada musimnya, waktu yang ditentukan Tuhan, kita akan berbuah. Jadi sebagai orang yang benar, tentu dia paham, dia menyadari kalau waktu kebahagiaan itu adalah milik Tuhan. Dan kebahagiaan yang ada dalam kehidupannya adalah tentu ukuran Tuhan. Bukan ukuran keduniaan kita. Bukan ukuran kenikmatan nafsu duniawi kita. Tetapi ukuran Tuhan. Kebahagiaannya di mana? Kita boleh berbuah. Dan orang percaya itu jangan puas hanya bertumbuh, tetapi berbuahlah. Dan buah itu bisa dinikmati orang. Buah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dan mungkin ini cukup penting bagi kita, jangan pernah kita mengatakan, aku bosan mendengarkan firman Tuhan. Aku bosan merenungkan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, yakinlah, kebahagiaan yang sejati itu tidak akan kita dapatkan. Kalaupun itu pernah kita ucapkan, berubahlah. Karena pemazmur tadi katakan, dasarnya orang benar itu adalah suka kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah jenuh, bosan merenungkan, mendengarkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita suka kepada firman Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, itulah yang menjadi pondasi dasar kita yang kokoh kuat di dalam kita menghadapi setiap kehidupan-kehidupan yang akan mendatang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan boleh mengingatkan kami agar kami hidup sebagai orang benar, orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, orang yang hidup mencintai dan suka kepada kebenaran firman Tuhan, agar kami bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah kami dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang mampukan kami, agar kami boleh menjauhi diri kami dari orang-orang yang tidak benar, dan Tuhan membentengi kami dengan kuasa Tuhan, agar kami tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.